warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Jejak Medotor Gaib Channel, yang mana pada malam hari ini saya bersama praktisi spiritual Mbak Salik, dan sebelah kiri sendiri teman saya Wige. Di kesempatan hari ini mau mengungkap sebuah air terjun yang berada di kota Magelang, Jawa Tengah, yaitu air terjun Sekar Langit. Sebelumnya saya mendoakan buat para sahabat Jejak Medotor Gaib dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu diberi panjang umur, kesehatan, dan banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mengungkap air terjun Sekar Langit, saya berikan praktisi spiritual. Terima kasih waktu yang diberikan pada hari ini. Ya, Kita sebelum menjalankan interaksi mediumisasi ya, kita sebaiknya kita berdoa dulu agar berdoa kita tidak ada celaka dan yang tidak diinginkan. amin. Saya selamat. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berkomunikasi dengan siapa kali ini? Saya Mbak Karso, Mbak Karso, keberadaannya di mana? menunggu air terjun. Air terjun mana itu? Air terjun Sekar Langit. Ya. Magelang. Benar. Udah berapa lama di air terjun Sekar Langit? Sudah ratusan tahun yang di situ. Saya menunggu di situ sudah sangat lama. Kamu menanyakan dan mendatangkan saya tiba-tiba, ada masalah apa ini? Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau mengganggu Mbak Karso. Kami berniat untuk mendatangkan Mbak Karso, yaitu untuk menceritakan mitos yang berada di air terjun Sekar Langit dan gaibnya juga. Baik. Ini siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda tadi posisinya sedang ngapain? Saya sedang duduk-duduk. Ya, mohon maaf kalau kami memanggil. Kok bisa dipanggil, didatangkan ke sini? Ya kan, Ya. kan konon katanya kan di air terjun Sekar Langit itu kan banyak menyimpan misteri ya. Jadi mohon maaf ya, kami ingin tahu lebih mendalam gitu loh. Makanya Mbah ini kami ajak komunikasi gitu. Ya, memang di situ sering dikunjungi orang ya. Iya. Ya. Dan saya sudah bertahun-tahun di situ, sudah ratusan tahun, dimulai tahun 1203. Saya Mbak Karso, dan di situ
saya kondisi penunggu yang paling sabar. Iya. Ya, Terus tugas Mbak Karso di situ? ya menjaga Hmm. kebaikan, menjaga situasi di air terjun seperti itu, Pak. Hmm. Kalau ada sosok yang lain itu pasti di bawah saya itu. Iya. Jadi ada sosok lain di situ. Ah, barangkali yang kamu tanyakan di Ya. sosok lain Ya. itu siapa? Mungkin Mbak Karso tahu siapakah sosok itu? Iya. Sosok itu adalah penunggu yang kelas rendah yang ada di atas itu. Saya kan posisinya di bawah. Di air terjunnya itu ya? Posisi di bawah air terjun. Iya. Ini saya mau tanya. Konon katanya di air terjun Sekar Langit itu ada peninggalan sejarah, maksudnya cerita sejarah yang sangat kental gitu. Ya, yang kamu ungkap sejarah yang bagaimana ini? Di situ ada cerita bidadari ya, turun dari langit terus mandi di situ. Itu namanya bahasa Jawa dan bahasa sana itu beda. Bedanya gimana Sana itu? bidadari, kalau di sini widodari. Iya, bidadari. Oh, gitu ya. Widodari sama bidadari itu bahasa Indonesia. Iya, benar. Itu di sana ada 44 ya. Apa itu? Gaib. Gaib, perempuan-perempuan yang ada di atas kayangan. Bidadari itu. Bidadari turun di situ itu 3. Iya. Biasanya itu mandi. Ya, Iya. biasanya itu mandi bidadari itu. Nah, selesai mandi dia langsung pergi ke kayangan lagi. Itu dalam cerita apa dalam gaib itu? Itu memang dari gaib. Ya. Memang ada ya? Itu ada. Tapi saya diam aja. Iya. Karena dia bidadari, kekuasaannya lain ya. Iya. Kekuasaannya lain itu beda. Biasanya itu yang mendung, Iya. yang tahu. Jadi yang mendung itu Bodro Sewu itu menunggu yang di atas. Ya. Jadi sama dengan dewi-dewi itu. Nah, kalau sudah turun ke bawah, terus banyak orang-orang yang mengunjungi di situ itu ya nggak tahu kalau di situ itu bertemu dengan saudara-saudara yang mandi di air terjun Pancuran. Maksudnya para masyarakat itu ya? Ya nggak tahu, Iya. nggak kelihatan. Iya. Tapi biasanya itu jam 4 sore. Oh iya. Jam 4 sore itu mandi. Jadi ada turun. waktu tertentunya itu mandinya ya. Waktu matahari terbit dari timur ya, itu langsung sudah matahari sudah tenggelam. Mau jam 4 sampai jam 5 mandinya bidadari yang ada di air terjun Iya. Magelang. Nah, di situ itu ada 3 ya. 3 itu yang bisa mengusik manusia. Maksudnya yang mengganggu itu ya? Yang mengusik itu biasanya itu yang mengganggu Ya. sama dengan seperti itu. Itu sesosok apa itu? Ya sama dengan
Genderuwo. Oh. Apa mengganggunya itu sampai memakan korban gitu? Ya semuanya kalau diganggu itu ya pasti korbannya. Hmm. Ya bisa membo-membo ya. Iya iya ya. Oh, Menyerupai itu ya. Menyerupai. Makanya di situ harus salam lah mau mandi ya. Hmm. Karena ada 3 itu. Tapi kalau dengan saya itu nggak berani. Iya. Dan Genderuwo. Kala kekuasaan. Ya kalah kekuasaan tapi kalah dia kan di atas. Iya. Saya kan di bawah. Terus untuk selendang bidadari itu mitosnya itu diambil sama Joko Tarub ya. Itu begini, Iya. ada 3 bidadari ya. Iya. Ada bidadari itu 3. Yang satunya itu di apa ya? Diintip ya. Iya di itu. Diintip sama Joko Tarub. Tahu Ya. Joko Tarub? Ya tahu dari legenda itu. Ya mitosnya seperti itu. Iya. Jadi diintip Joko Tarub apa ya? Tertarik ke plencot ya. Iya ya. jatuh cinta. Ya putri itu kan cantik-cantik. Iya. Hmm. Dia didekati. Terus diambil selendang Selendangnya warna biru. Oh selendangnya bidodaren itu Iya. ya. Selendang bidadari itu diambil yang biru. Hmm. Dan disembunyikan. Terus kata bidadari, siapa yang bisa menemukan selendangnya, dia diakui apa ya, teman ya, teman sejati. Oh, Jadi dianggap teman, dia langsung diberikan. Nah, habis diberikan, dia perkenalan. Iya. Tapi yang 2 itu sudah terbang, Oh kembali di kayangan. pergi di kayangan. Jadi Iya. orang 2 itu apa ya, berdekatan, bercanda ceritanya. Hmm. Habis tanya jawab, dia langsung dikasih kesempatan 5 menit sama Dewi yang ada di kayangan itu turun lagi, Iya. mau diajak pergi ke atas. Tapi selendangnya belum dikasihkan. Akhirnya dia dihukum sama bidadari yang ada di sana, diajak turun. Iya. Joko apa? Joko Tarub Iya. yang kamu ceritakan Iya. tadi. Kok tahu kamu? Ya kan saya tahu dari legenda cerita para orang sesepuh dahulu. Jadi Joko Tarub itu langsung kehilangan sesuatu putri yang cantik. Iya. Dia juga kepingin turun, ketemu lagi karena kasihan dengan Joko Tarub. Ya, Iya ya. disabda dia, dimarahin. Karena kamu sudah di kayangan, mau turun, kamu jadi manusia lagi. Iya. Akhirnya dia itu turun. Ya, 1 kali nemui lagi. Hari apa dia, Joko Tarub masih di situ menengok air terjun. Nah akhirnya Joko Tarub tadi
apa ya, diem ya, Iya. diem dengan sendakep. Apa? Berpelukan. Enggak, sendakep sendiri gini, diem di batu ya. Dia turun lagi berbicara, minta pamit, saya nggak bisa bertemu lagi gitu, Iya, iya. karena dia tugasnya di Sayangan sampai sekarang. Ya, jadi Joko Tarub mengambil keputusan kemana tujuan. Iya. Nah. Ini ada fans dari Jawa Tengah ya. Tanya selendang itu sering menampakkan diri di air terjun tersebut. Apakah benar itu? Memang benar itu, karena waktu pergi dia ketinggalan. Ya. Selendang biru tadi diambil, diberi selendang lagi. Selendang gaib itu. Selendang gaib, selendangnya dia yang untuk pegangannya Joko Tarub. Hanya itu. Maka dari situ kan nggak bisa diambil selendang itu, saya simpan. Iya, ya. Karena saya penunggu. Iya, ya. Ya. Takutnya nanti itu ya. Nanti dijadikan, disalahgunakan ya, benar kan. sama Joko Tarub. Jadi saya simpan. Maka dari itu dia sering sampai sekarang masih kalau mandi selendang itu sudah saya siap. Iya. Hanya itu. Apalagi yang kamu tanya? Jadi cerita yang sampai menjadi sepasang suami istri itu salah atau benar itu? Maka di sana tidak boleh pacaran. Ya. Iya, iya, iya. Jadi waktu di sana itu apa ya, nggak boleh pacaran itu, berpeluk-pelukan itu. Iya, iya. Ya. Mesum lah. Ya, Permesraan. ya. Jadi naruh hati, Ya, dia punya hati, lalu apa ya, berpelukan. Iya, iya. Bermesum. Tidak diperbaik. Ya, tidak Iya. diperbaik. Ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Karena katanya kalau para pengunjung di situ itu kalau mandi di air terjun itu bisa melancarkan masalah perjodohan, maksudnya cepat mendapatkan jodoh gitu loh. Kalau mandi di situ itu membuka aura semua. Ya. Kan memang buka aura itu agar dirinya itu bersih, wajahnya cantik, yang lagi itu cepat ganteng, gangsar, tahu gangsar? Iya, iya. Tidak ada apa ya, terhambat untuk jalannya, pokoknya awet muda. Iya. Awet muda. Jadi aura. airnya itu ya mengandung energi. Nah, energi buat aura ya, buat aura baru. Makanya di situ dikunjungi, siapa yang mengunjungi Ya. itu haknya dia. Memang di situ kan tempat pariwisata ya. Ya, kalau mandi ya malah baik. Iya. Ya, karena itu alami. Iya, iya. Saya kan menjaga itu karena ada selendang biru. Iya. Makanya ada kata-kata selendang biru gitu. Itu membuat aura. Kalau bisa di situ pakai selendang seperti orang dingin itu ya, Iya. itu baik. Menandakan selendang. Ada kan perempuan pakai selendang. Ya. Iya. Ya itu. Terus larangan khusus untuk para pengunjung di situ itu apa aja? Ya nggak boleh itu tadi,
bermesraan. Ah, ya bercium-cium di situ ya, boleh ya. Ya intinya melakukan Hal yang hal, tidak baik. ya. Karena- Itu di situ kan tempat pariwisata ya. Ya, Mungkin Mbak Karso tahu sosok yang mengganggu. Tadi kan Mbak Karso bilang ada yang sosok gaib yang mengganggu ya, ada 3. Mungkin Mbak Karso bisa membantu untuk eh, menyeterilkan atau memindahkan gitu. bisa karena itu monyetnya 2. Oh, ada yang sosok monyet. Ya, di atas. Monyet itu 2. Karena monyet itu juga pertapa. Pertapa ya. Terus yang satu itu tidak pertapa. Itu Jadi- bukan monyet. Oh, yang tidak bertapa itu Ya. sering mengganggu Ya, ya. yang mengganggu yang Hmm. 1, yang 2 itu tidak sampai seperti itulah mengganggu. Karena 3 mengganggu itu dikatakan itu yang menguasai di atas. Iya. Jadi kalau ada apa-apa saya tanya orang 3 itu. Iya ya. Di orang yang di apa ya, musno ya, Iya. jadi monyet. Oh, awalnya manusia itu ya. Ya, manusia itu betapa di situ. Akhirnya jadi monyet. Yang 1 nggak diterima, yang 2 diterima. Tapi termasuk 3 itu yang 1 mengganggu. Iya. Ya, yang mengganggu itu yang membuat resah masyarakat, Boleh. tolong dipindahkan. Kasihan para pengunjung di situ di saat menikmati air terjun. Iya. Nanti ada apa-apa di situ, kecelakaan atau apa dari ulah mereka. Ya. Nanti saya kasih tahu. Iya. Bila perlu itu nanti dikondisikan, diusir aja. Iya, iya benar. Nanti teman-teman itu nggak suka yang 2 itu. Oh, nggak suka sama temennya yang jahat Iya, itu yang ya. 1 kan jarang di situ. Iya. Jadi kesana cari mangsa. Oh, Ya ke jalan itu. iya. Yang 1 kadang-kadang ikut terus kembali lagi ngawasi. Iya, iya. Ya, itu Iya. aja. Terus pertanyaan terakhir nih, Mbak, ini di situ itu ada yang mengutus atau dari situ sendiri? Awalnya itu saya itu di situ, tapi ketahuan para pujangga yang ada di sana, karena saya cocok. Waktu tahun itu saya disuruh menjaga untuk selama-lamanya, tidak ada batasnya. Iya. Karena saya sabar. Nah, Iya, iya, tahu. iya. Jadi mungkin jangan khawatir kepada masyarakat yang ada di sana. Saya itu yang paling sabar. Iya, iya, iya. Bisa melindungi. Bisa melindungi para pengunjung di situ ya. Saya lindungi. Di situ tidak ada gangguan roh gaib kecuali di atas. Iya. Ya. Karena wujud saya itu tua. Udah. Iya. Udah. Udah. Oke, makasih ya atas informasinya. Saya pesan buat Mbak Harso untuk tetap menjaga para pengunjung, dan buat gaib yang sering mengganggunya tolong dikondisikan. Gitu. Itu mungkin nanti saya usir. Ya, ya, makasih. Saya suruh pindah kemana tempat Ya. dia. Kiranya Dari aman asalnya. buat dia. Akuan. Demikianlah akhir medomisasi
Yang kita hadirkan adalah sosok penunggu air terjun Sekar Langit, yaitu Mbah Karso. Semoga kedepannya air terjun Sekar Langit menjadi ikon kota Magelang yang sangat ramai dan tidak terjadi sesuatu halangan apapun. Mungkin praktisi spiritual bisa memberikan sedikit keterangannya. Ya, terima kasih Ya. atas hadirnya Mbak Karso tadi. Semoga Mbak Karso tetap di sana ya. Karena dia itu sabar menjaga pariwisata, memang benar-benar. Hanya itu yang kita sampaikan kepada pemirsa, karena mitos ya. Ya. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.